Sobat Pelita, kembali lagi di Pelita Podcast sama aku Okta di segmen BHS Bincang Horor Seram. Seram. Oke, di segmen kali ini kita lagi kedatangan tamu yang sangat spesial nih teman-teman. Dia itu yang tahu, mungkin banyak tahu tentang hal-hal yang ada di Fakultas Pertanian. Mungkin kita langsung aja ke Bapak Seno. Monggo Pak Seno memperkenalkan diri. Nama saya Suseno Didik, saya masuk pertanian dari 2016, masuk di UNS dari 2005. Oke. Pak Seno di sini sebagai apa Pak? Kalau di UNS nih Pak? Saya di FP jadi laboran HPT. Oh, di lab ya Pak berarti Yeah. Pak? Oke. Mungkin kita langsung aja masuk ke segmen yang ada horor-horornya nih Pak. Nih, Bapak itu kalau di laboran itu kan sering banget praktikum malam-malam ya Pak ya? Iya. Nah itu nanti kalau praktikum malam-malam itu adakah gangguan atau gimana gitu Pak mungkin? Kalau selama yang saya lakukan pada waktu malam hari, praktikum itu biasa-biasa aja. Yeah. Tapi kadang ada mahasiswa yang pernah dengar langkah. Oh. Itu ada dulu. Yeah. Dulu pun saya sering juga gini. Saya kan sering pulang malam, Yeah. jam 11 malam, jam 12 malam. Itu ada yang, kalau ada yang dari jendela lihat gini ya. Gitu juga ada. Itu biasanya pas apa tuh Pak? Mas, adakah malam-malam khusus atau biasanya? Kalau mau ke toilet, Oh. itu kan gelap semua. Yeah. Jadi pas pojokan itu kan ada kaca sedikit. Itu tuh, ada kepala yang tengok gini. Itu juga sering. Pernah dulu pernah. Yeah. Terus ada yang bilang gitu, cuekin aja, biarin aja. Berarti sering menggoda gitu ya Pak? Ya, itu waktu awal-awalnya. Kalau dulu tuh awal-awal tuh mungkin kan pas Bapak jadi pertama kali di laboran tuh kan ada merinding-merinding gitu tuh Pak. Tapi kalau sekarang Sudah biasa. Oke. Kalau yang paling biasa tuh apa Pak? Entitas yang ada di FP ini Pak? Dulu belakang gedung D itu kan pohonnya besar-besar. Nggih. Runggu toh. Nggih. Pernah sekali jam 11:04 itu saya ke belakang buka pintu. Pernah dengar suara kuntilanak? Waduh, Pernah dengar belum? pernah Pak. Nah, kalau Gitu Pak. oh, itu suara kamu. Oh gitu. Bukan suara kuntilanak. Kalau soal kendalanya gimana Pak itu Pak? Iya. Kalau itu juga suara saya. Bukan suara kuntilanak. Ya kurang lebih seperti itu, hampir sama. Berarti suara kuntilanak yang sering ya Pak ya, yang ganggu. Tapi kalau ih itu bukan itu. Hmm. Seperti itu. Berarti kalau di FP itu banyak berarti kuntilanak gitu Pak? Apa? Ya apa ya? Ya kita sih yang penting gak usah berpikiran macam-macam, itu cuma godaan atau aku enak loh nang kene. Itu cuma macam-macam nang kene seperti itu. Mungkin itu ya Pak, biar kenal gitu ya Pak. Ya. Nih Pak, kan saya tuh sering dengar rumor gitu Pak di mahasiswa-mahasiswa itu kalau di Agrobot itu juga ada penunggunya. Jadi di Agrobot itu katanya ada makam atau gimana gitu. Nah, itu Pak. Itu sangat betul. Itu makam tua, kalau nggak salah itu dari Keraton Surakarta. Pangeran siapa saya lupa. Dulu pernah orang banyak di situ nepi bertampa, minta sesuatu, minta apa ya namanya kayak pusaka, itu pernah ada. Dan ada kawan sendiri yang security pernah bertapa di situ sampai 40 hari. Tapi kan kita nggak tahu, dia datangnya malam, pagi pergi gitu. Katanya sih juga dikasih. Tapi kan yang cuma, kan saya juga kurang paham. Oh, berarti itu benar adanya ya Pak, Nyahrewel itu tadi? Kalau Nyahrewel kan di sini, di belakang gedung E. Oh, Nyahrewel itu di belakang gedung E? Kalau situ kan beda, Agrobudaya itu. Oh, beda lagi Pak? Agrobudaya itu di atasnya kan ada kuburan bukan pakai ijing, tapi cuma bata, itu aja. Kalau di Nyahrewel itu kan kuburan Cina di bawahnya. Nah, ada suatu cerita, dulu waktu saya masih jadi security, itu kan kita kalau jam 11 malam kan kontrol, cari orang mojok kah atau gimana kan gitu. Nah, di situ pernah ada duduk seorang wanita itu nyongkel sampah di sana. Jadi kan dulu kan itu bukan sampah, itu kan gelap. Nah, kita pilih di situ sekitar 3 motor kan, berarti kan 6 orang. Nah itu ada ngundi sampah gitu toh. Kita deketin, bukan manusia, lari semua. Berarti itu
gangguan-gangguan itu emang beneran ada di daerah situ ya Pak? Ya kalau ada sih ada. Kita kan sebagai manusia, mereka itu beda alam kan gitu. Baik. Terus kalau di gedung ini kan kalau Fakultas Pertanian itu kan ada beberapa gedung nih Pak. Kalau yang menurut mungkin cerita Bapak atau pengalaman Bapak itu yang paling serem itu yang mana? Lantai 2. Lantai 2 gedung? Gedung D. Waduh, itu kenapa Coba Pak? kalau masih malam-malam sampai jam 11 12 malam pasti ada suara. Oh. Nah, sementing masih tenang, sepi, pasti dikasih suara. Itu karena emang udah sering gitu atau ada maksud Ya apa? mungkin kalau pikiran kita netral ya kucing, nah gitu. Kotak. Suaranya berarti yang kayak jaili gitu ya Pak? Ya, kayak pintu dider, kayak kadang-kadang manggil gitu. Kan gitu seperti itu. Terus kalau ini Pak, kan biasanya tuh di FP itu kan gelap ya Pak ya? Nah itu apa yang penampakan yang misal bisa dilihat langsung gitu, masih yang bentuk gitu. Ya, yang real itu kemarin, itu kan ya sudah agak lama sih. Itu di sebelah masjid. Itu ada security jaga malam sekitar tengah 2. Itu ditampakin nyata sekali. Sebenarnya ada fotonya, tapi fotonya kan hilang. Itu seorang perempuan, itu jalan dari sana itu mana? Barat jalan, terus duduk di situ beberapa menit dan sempat dipoto sama security. Itu dapat Pak? Dapat sebenarnya, tapi tadi saya cari udah. Itu bentuknya seperti apa Pak? Perempuan rambut panjang, dia hadapnya cuma duduk gini di sana atau ke timur, cuma duduk gini aja. Setelah itu hilang. Iya. Lama tapi Pak? Ya kisaran ada 3-4 menit. Dan jelas sekali, fotonya jelas banget Pak. Tapi itu yang dilakuin sama Pak security-nya tuh apa Pak? Ya sembunyi. Takut ya Pak? Takut. Oke Pak, kalau itu kan tadi kan udah banyak banget pengalaman atau ceritanya ya Pak. Nah itu tips nih Pak, kalau kita kan sering pulang malam gitu Pak dari FP ini. Nah tips-tipsnya tuh apa Pak? Biar nggak mungkin tadi ke Jaili. Tipsnya makanya dari rumah berdoa. Berdoa, keluar dari rumah berdoa, sampai sini ya juga berdoa biar tidak ada gangguan dari manapun. Gitu. Kalau di FP-nya sendiri itu berarti ya cuma berdoa gitu aja? Berdoa, kalau waktu dulu saya tiba pertama kali di pertanian, itu saya urut salam. Assalamualaikum, salam selamat. Nah, seperti itulah. Itu pasti setelah itu nanti ada benturan. Entah itu apa, itu pasti ada. Aku enak nangkin nih. Nah, gitu. Saya sudah ya Mbak. Oke. Berarti nggak ada kayak apa ya Pak? Disuruh nyapa 3 kali atau disuruh klakson gitu nggak? Ya agama kita Islam yos. Assalamualaikum, percaya Gusti Allah kan menciptakan ikan manusia dan jin. Oke. Kalau itu tadi kan buat kita etikanya gitu Pak. Nah, buat kita tuh biar nggak takut itu Pak, biar kita mentalnya berani gitu. Tipsnya apa Pak? Ya kalau itu ya cuek aja. Wong dia sama kita derajatnya lebih tinggi kita. Yes, biarin aja. Yang penting nggak mengganggu, nggak menyakiti, gitu aja sudah. Kalau gitu gimana? Apa pengalaman Bapak tersendiri yang paling serem? Mungkin nggak di FP aja atau di luar FP? Kalau nggak bahas nggak di FP kita flashback di 2007. Saya kan pernah jaga di Mesen. Tahu kan Mesen? Yang di arah balai kota itu ya Pak? Palang Sepur Purwosari itu loh, ke Purwosari. Palang Sepur Jebres. Ke Selatan dikit itu kan Jebres milik UNS atau itu. Itu waktu dulu kan itu terkenal serem Mas. Pada waktu itu saya jaganya itu prodi psikologi. Ada 2 toilet. Itu yang sebelah timur itu yang utara dan yang selatan. Selatan ini kan pojok banget. Saya datang situ pertama kali. Jadi saya itu kan yolok salam tadi. Salam selesai, saya cuci tangan, cuci muka. Lah kok salah itu jedul kepala. Aduh. Iya, gini. Wah, tutup pintu tidur. Ya, udah. Tapi itu kepalanya bentuknya kayak gimana Pak? Perempuan. Jadi perempuan. Oh, itu lampunya terang Mas. Lampunya terang sekali. Jadi kan dia gini nih. Ada cerita lagi seorang dosen. Boleh saya sebut? Mungkin boleh Pak. Monggo. Ya, ini saja Pak A gitu aja. Pada waktu itu dosen psikologi juga.
mohon maaf, pada waktu itu dia itu BAB. Nggih. Wah, enak-enak BAB. Sambil rokok atau lah tiba-tiba di atas gini, muncul wanita tadi. nongkrong di atas gini. Nah itu kalau nggak percaya tanya sama beliau. Besok saya tunjukkan orangnya. Oke, Pak. Ini masih ada. Itu perumpamannya meringis atau mungkin ada darahnya atau gimana, Pak? Ya mungkin kalau meringis mungkin pamer gigi. Oh, iya. Bahwa saya punya gigi gitu. Iya gitu. Tapi bentuknya Ya kalau Pak A itu bilangnya cuma nongkrong, wong dia itu katanya langsung keburu langsung keluar lari. Berarti nggak gitu. jelas gitu nggak, Pak? Ya jelas, wong itu sore kok. Sekitar jam 3:30 kok. Setengah 4-an kok. Mungkin, Pak, kalau itu kan yang nyata, Pak. Kalau kan biasanya itu ada yang dari jauh atau gimana terus dekat terus tiba-tiba langsung kagetin gitu nggak pernah, Pak? Ya itu di gedung D itu lab HPT itu. Lab HPT itu tadi. Lab HPT itu kalau malam. Jadi kalau sampean itu pada waktu malam hari di lingkungan sini merasa ada yang mengikuti, ya berdoalah. Iya, itu kemungkinan memang benar-benar sedang diawasi. Kalau sepi loh ya, kalau sendiri loh. Kalau di gedung ini kan sering sendiri nge-lab sampai malam. Itu kan makanya Pak Agus itu kan mewanti-wanti laporan, jangan sampai malam-malam ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi 2 orang 3 orang itu. Mungkin ini Pak juga mau tanya di gedung E itu ya, Pak ya. Itu ada cerita apa? Soalnya kan tak lihat-lihat tuh kalau di gedung E itu gedungnya itu kan terkesan baru ya, Pak ya. Tapi itu kan sepi banget. Terus juga kalau di basement itu gelap banget gitu loh, Pak. Ada cerita belum lama sekitar 2024. Saya sama Pak Agus itu pada waktu Minggu itu Pak Agus ngajak benerin apa saya lupa. Posisi lift kan mati kalau hari Minggu. Itu bisa naik turun sendiri kok. Ya bener, Pak Agus sampai marah-marah. Katakanlah bahasa Jawa itu miso-miso lah. Lah naik turun sendiri, tanya sama Pak Agus. Setelah itu ada orang manggil, "Eh!" Oh, kalau tanya Pak Agus sahabat saya. Itu saya berdua sampai naik ke lantai 5. Tapi Pak Seno itu naiknya pakai tangga? Iya tangga dong, lift mati. Oh, tapi padahal liftnya itu... Liftnya mati, kan hari Minggu nggak boleh dinyalain. Tapi naik turun gitu? Naik turun, Dek. Oh, naik gitu, Dek. Tapi kalau penampakan tadi juga ada ya Pak? Kalau saya sendiri cuma suara dan langkah kaki, yaitu berdua sama Pak Agus. Saya kan belum pernah sendiri ke sana. Saya duduk gitu, terus suara itu manggil-manggil pernah di sana. Berarti cuma kebanyakan tuh kalau penampakannya cuma suara, terus suara. Gitu ya? Tapi kalau bayangan itu di gedung D Lab HPT itu saya pernah. Jadi pada waktu malam itu saya habis dari toilet, saya berjalan kemana? Ke utara, mau ke lab itu toh. Lah itu kepala nongol gini. Udah tak parani Mas, tak parani, tak udah hidupkan lampunya, hilang dia nggak ada. Tak parani, pojokan itu loh yang tempat bahan-bahan kimia itu loh. Itu kan pojok sendiri itu. Berarti kalau itu Pak, kalau di lab HP itu kan kalau dibuka pintunya yang itu kan ada kayak kebun gitu ya Pak? Nah, saya bilang tadi sebenarnya itu ada. Tapi posisinya itu ya bukan itu tadi. Ya kayak burung tapi keras gitu. Panjang. Nah, kalau itu setahu saya kuntilanak tadi. Oh, oke. Oh, mungkin ini Pak, terakhir nih Pak. Apa pesan-pesan Bapak buat mahasiswa yang itu tadi supaya jaga etika atau gimana mungkin Pak? Yang pertama, jangan mojok. Yang kedua, jangan ngalamun kalau sendiri. Kan biasanya kan ngalamun, capek, terus apa itu kan terus berbawa ngalamun. Yang ketiga, jangan kencing sembarangan karena disediakan toilet. Nanti kalau di belakang. Itu. Pokoknya berdoa aja, yakin pada Gusti Allah dan nanti itu akan ada. Oke, mungkin itu tadi Sobat Pelita pengalaman atau mungkin sedikit cerita dari Pak Seno selaku laboran di Fakultas Pertanian. Mungkin cukup itu saja dari BHS kali ini. Aku akhiri, aku Okta, sampai ketemu di BHS selanjutnya. Oke.